Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel kesayangan antum insyaallah, yaitu channel Musisi Pensiun, channel inspiratif, motivatif, ada juga Ruqyah Syar'i, dan juga kita akan mengangkat berbagai macam tema, apa saja yang penting itu bermanfaat dan membawa maslahat bagi dunia dan akhirat kita. Sahabat muslim, hari ini alhamdulillah spesial hari ini. Coba lihat bintang tamu kita di sebelah ini, Masya Allah ya. Tapi Masya Allah ceritanya sangat menginspirasi sekali, karena beliau adalah orang yang dulunya belum mengenal Islam, lalu kemudian memilih Islam, lalu kemudian yang Masya Allah, beliau sekarang sudah menjadi sarjana di bidang ilmu Islam. Dan tadinya dia bukan Islam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz nih kabarnya? Insyaallah, alhamdulillah. Antum nama ininya apa sih? Nama lengkapnya siapa? Nama ana Stefanus Hansen. Stefanus Hansen. Iya. Oke, Stefanus Hansen. Oke. Antum usia berapa sekarang? Ana 25 sekarang. 25 tahun ya? Iya. Masya Allah. Masih single fighter? Jomblo visabilillah. Jomblo visabilillah. Masya Allah. Steve, gini langsung aja. Nah, oh ya, sekarang ini aktivitas antum apa nih? Aktivitas setelah lulus ana Lulus apa? Tar dulu, lulus apa kawan? Ana lulus kuliah kebetulan. Alhamdulillah, qadarullah. Ana kuliah lulus S1 dengan predikat SPDI. Sarjana Pendidikan Islam. Sarjana Pendidikan Islam di mana? Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor. Sirojul Falah Bogor. Di mana tuh? Di daerah Keradenan tepatnya, dekat SMKN 1 Cibinong. Oh, Keradenan. Iya. Oke, Masya Allah. Oh iya, gini. Yang Masya Allah luar biasa ya. Ini ya, tapi kita biasanya orang umum menyebutnya mu'alaf ya, mu'alaf, tapi sebenarnya ya mu'alaf itu sebenarnya orang yang baru masuk Islam. Kalau dia mungkin sudah agak panjang, berapa tahun, sekitar 5 tahunan ya, 5 tahun, 6 tahun ya, Insya Allah udah apalagi sarjana Islam. Oke, Steve, gini, oh ya, saya tadi ngobrol-ngobrol sedikit sama antum. Antum sekarang kayaknya lagi menempuh proses, katanya ingin mau melanjutkan studi di universitas paling besar untuk Islam di dunia ini, yaitu Universitas Islam Madinah. Bagaimana progresnya? Progres alhamdulillah kemarin baru selesai kebetulan untuk ujian lugohnya, bahasanya. Lugoh bahasanya baik. Baru tinggal nunggu pengumuman kebetulan untuk sampai di titik murosyah, ataupun murosyah itu titik di mana sudah lulus dari lugo tersebut. Lugo tersebut ya. Murosyah itu tingkatan apa tuh namanya? Biar yang tahu, yang umum tahu. Itu murosyah itu sudah hampir diterima. Hampir diterima. Tinggal berkomitmen saja untuk menjadi makbulnya. Oh, kemudian diterima. Iya. Kalau itu oke, semua persyaratan semua oke, terbang. Berangkat insyaallah. Oke, di sana itu berapa tahun ya kalau jenjang S1-nya mungkin ya gitu? Tergantung, kan itu kan makanya ada kelas lugoh itu. Itu ada 5 tingkatan. Yang pertama ada mustawa awalun, mahat lugohnya. Yang kedua ada saninya, dan yang kedua, yang ketiga salis, baru robi. Dan terakhir ketika lulus ataupun melebihi nilainya itu baru kuliah, masuk kuliahnya. Jadi kalau nilainya di bawah ada kriterianya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Beliau harus masuk mahat lugohnya dulu, baru bisa kuliahnya dulu. Oh, Masya Allah. Sahabat muslim, ini sesuatu yang sangat menginspirasi dan memotivasi. Antum melihat dari apa ya, profilnya Stephen ini, memang mungkin orang kalau lihat profilnya ya, dia tentu ya memang juga dia adalah keturunan ya dari apa biasa disebut Tionghoa ya. Iya. Keturunan Tionghoa. Jadi kita mungkin menganggap tidak cenderung kepada Muslim, tapi kemudian dia menjadi Muslim, lalu kemudian dia sarjana, lalu kemudian mau melanjutkan ke universitas terbaik di dunia, itu Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Kita doakan semua siapa yang mendengarnya. Amin. Doakan dan dia menjadi orang yang terdepan untuk meninggikan kalimat Allah dan Rasulnya SAW. Amin, amin. Oke, sahabat muslim, langsung aja. Ya, awal katanya sih dapat hidayahnya ya. Apa? Gejolaknya itu dari SMP Tanda. Gejolak SMP, kira-kira kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Apa pemicunya waktu itu? Alam terlepas dari ikhtilaf segala macem, awal pertama kali suka banget lagu Wali,
Syiarnya wali, Masya Allah. Masya Allah. Ya, apapun itu ya, Allah Maha Kuasa. Ya terus. Iya. Sampai apa ya? Ada diomelin kan. Loh, lu ngapain sama ibu tuh? Suka lagu-lagu ada tuh kan? ada Islamnya begitu iya. ya. Kan wali kan bener-bener kental banget dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, macam-macam lah gitu, ibaratnya. Betul. Ya gimana ya kalau udah suka ya gitu suka. kan. Jadi dengerin terus tuh. Dengerin terus Ana. Kalau orang tua pergi baru Ana nyalain. Oh, setel wali. Tapi kalau lagu selain wali boleh kali ya dengerin ya sama orang tua. Boleh. Apalagi lagu gereja gitu ya. Bahkan tiap waktu dulu tuh ibu tuh sering banget setiap pagi tuh pasti nyetel lagu-lagu rohani Kristen. Oh iya pasti ya. Cuma ya bagi kata orang alam ya. Tiba-tiba tuh kagak nyaman aja, kagak masuk aja ke Anda pribadi. Oh, jadi artinya ini hanya main secara psikis, tidak tahu mengapa, pokoknya ya terjadi alamiah seperti itu ya. Betul. Yang ini jadi nyaman dengerin, yang itu jadi tidak nyaman. Oke, progres selanjutnya? Naik tingkat ke sholawatan. Ke sholawatan. Oke, dulu senang saja, tapi belum ada ibadah yang dikerjain, nggak ada ya? Belum sama Lebih sekali. suka ke sholawatan itu di SMA di mana? Apa di mana? Di SMP masih, Ted. Oh, SMP masih situ. SMP. Masih di kurun tahun yang sama. Iya, awal-awal tuh SMP tuh sampai anak kelas 3. Iya. Karena dikasih sebuah petunjuk lah. Sebuah mimpi gitu, Ted. Oh, mimpi ini? Iya. Bukan individu, bukan ngobrol, bukan ya? Bukan. Mimpi apa? Ya, apa ya, dulu tuh Anda tuh nggak tahu tuh di tempat yang terang banget pada saat itu. Tiba-tiba datang tuh sosok berjubah putih semua segala macam. Oh, semodel begitu ya? Iya, makanya tuh terang banget Allahu alam itu. Tiba-tiba tanpa banyak ngomong, aduh Anda merinding. Kenapa bang? Terus. Anda diem ya, namanya orang nggak tahu untuk di mana pasti bingung dong, Tat. Otomatis pelangap, pelongo, itu nggak kelihatan apa-apa. Pokoknya putih semua. Datang ngasih anak Quran. Oh, orang itu datang bawakan Quran, lalu terus? Lah, Anda bingung dong. Anak kan Kristen kok dikasih Al-Quran, ngerti aja tidak kan? Ya udah, Anda bingung. Itu mimpinya tuh cepet banget. Antum nggak ada dialog sama orang itu, nggak ada. Hanya terpesona aja ya? Iya. Bangun, nangis. Bangun nangis? Iya. Sangat menyentuh? Sangat menyentuh, Ted. Baik, Masya Allah ya. Ya tapi mimpi itu datang lagi. Oh, sering? Sering, Ted. Sering banget. Dan semenjak mimpi itu, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Maksudnya, Ana tuh diarahin ke Islam terus. Contoh? Dulu waktu Ana sekolah, ada namanya guru pendidikan agama Islam. Baik. Dia itu kayaknya tuh jaga jarak banget sama non-muslim. Jadi setiap mau disalim itu nggak pernah mau sama non-muslim. Nah, setelah mimpi itu datang, guru itu tiba-tiba mau Ana salim dan padahal dia tahu agama antum? Iya, Ana tuh aktif dulu di Rokris. Oh, iya. Di rohanian Kristen ya, kegiatan ekskul di sekolah Kristen. Ya. Oke. Loh, kok mau kan bingung dong di situ. Ya udahlah, Ana pikir kan cuma mungkin kebetulan doang. Rasa gejolak itu tuh datang lagi galau segala macam. Kok gue jadi nggak nyaman ya? Kok gue jadi begini ya? Oke, kan artinya warna yang di rumah antum, warna ideologinya, warna kehidupannya, keyakinannya, falsafahnya itu jadi sudah tidak nyaman ya di situ ya? Benar sekali. Jadi hawanya, kayak pulang ya karena nggak punya rumah, nggak punya buat tempat apa, terpaksa tetap pulang. Sebenarnya sih kalau mau pilih nggak mau pulang kali ya karena nyaman di situ. Bener banget, Dad. Bahkan waktu di sekolah minggu aja, kebetulan sekolah minggu kan, ya itu ya hanya nyanyi, tepuk tangan segala macam. Hampa, nggak ada rasa udah. Baik. Jadi sebenarnya proses penggalian secara ilmiah, artinya secara keilmuan juga enggak, tapi ini lebih bermain di masa perasaan-perasaan ya. Benar. Perasaan-perasaan. Ilmiah, Ana benar-benar di SMA dulu. Waktu SMA baru Ana mulai berpikir dan mencari referensi gitu ya. Iya. Kelas berapa? Kelas 1 atau 2. Ana lulus doang SMP. Ya. Ana hijrah sama orang tua ke daerah Bogor. Oh, dari Jakarta ke Bogor? Jakarta ke Bogor, Cibinong lah. Cibinong. Nah, bingung lagi, Ted. Saking banyaknya sekolah di Cibinong dengan ya alhamdulillah ya nilai yang bisa dikatakan bisa untuk masuk negeri lah Cibinong. Qadarullah Allah menempatkan Ana di
SMK Pegiat 1 Cibinong, Tat. Karena SMK. Malah swasta ya? Iya, swasta. Kejuruan ya? Kejuruan. Baik, baik. Dan ternyata pas Ana masuk, Masya Allah, Islamnya lebih kental lagi, Tat. Oh, di situ? Iya. Guru-gurunya dan terutama situasinya? Kepala sekolahnya itu beliau Kiai Haji. Kiai Haji? Suka dakwah-dakwah kemana-mana. Oh, jadi banyak mewarnai keislaman kental gitu ya? Iya, makanya Ana situ bingung kok kesini lagi ya? Iya, Gitu? kok Islam lagi sih gitu kan. Padahal ingin melupakan, maksudnya ya nggak mau lah ya namanya beda sama ortu lah ya. Ini bakal jadi bentrok, bikinnya aneh gitu ya. Makanya dari SMP ada suka ngiri tuh, kok yang lain pada main-main, gue udah dihadapkan dengan suatu pilihan yang sangat berat gitu kan. Dengan kegalauan ini, itu, yang lain pada ketawa-ketawa. Ana mah sering banget nangis kok, kehidupan gue begini ya. Gitu. Kok Karena bentrok tadi ya? Itu dia. Hati kamu begini, keadaannya tapi begini ya? Iya. Itu panjang ya? Panjang, 6 tahun, dari SMP sampai SMK. Ya. Terus? Sampai apa ya? Anak sering kayaknya ceramah aku enak ya, ceramahnya kok masuk ya. Oh iya bener ya, jawaban-jawaban tuh dari situ semua gitu loh. Begitu jadi lagi ya? Iya. Maka akhirnya pernah tuh beberapa kali bolos ngikutin, malah ngikutin tausiah itu kan, bukannya ikut Ropris. Kok bisa? Nggak tahu, pengen aja ikut gitu. Oke, ente bolos ke sana. Berarti ente ngumpet-ngumpet masuk. Iya. Sampai pernah ditegur juga sama kakak Ropris sana. Oh, kamu kenapa? Iya, gitu, ngapain sih mau jadi Islam gini-gini? Oh, sempat udah gitu ya? Iya. Oh. Enggak, Kak, enggak. Kak, ini sekarang jadi, Kak. Ya, terus gitu ya, ditegur gitu ya? Iya. Terus ya udah sampai berminggu-minggu gitu-gitu aja sampai dengerin. Padahal jiwanya itu raganya itu di Ropris, jiwanya itu cuma di rohisnya gitu loh. Kayak kita itu di kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK, bagaimana? Ana mutusin, gue ikut rohis. Ana rohis pertama yang Kristen. Boleh sama sekolah? Gimana tuh? Boleh, Dad. Oh, bilang? Boleh, Ana Pak Kiainya tahu berarti? Pembina rohisnya kebetulan. Besokannya, Ana datang lagi, Ustaz, Ana mau dong ikut rohis. Kaget langsung, Dad. Oh, si pembina rohis itu? Iya. Apa katanya? Kamu serius mau ikut rohis? Ustaz Martin tuh kalau beliau ngeliat nih. Yakin, Tat? Emang kenapa, Tat? Oh, nggak apa-apa, beliau tersenyum. Ya udah datang ya hari Jumat, habis tausiah katanya. Datanglah Ana tuh pada saat tausiah, nah selesai Ropris, bagikan ular kepala 2, Tat. Paginya Kristen mah, siangnya malah rohis. Masya Allah, luar biasa. Ikut rohis, masih pakai baju pendek. Baik. Pada ngumpul, ada ikhwan, ada akhwat kan, masuk ke akhwat, pada ngeliatin semua. Ana jalan, waduh tegang banget dari liatin kan, ada depan belakang. Gitu. Sampai duduk, suruh perkenalkan diri kan, namanya Stefanus Hansen, mungkin Islam. Terakhir kata-kata yang bikin menyentuh pembina rohis, siapa yang menyakiti dia sampai nunjuk ke anak kan gitu, sama saja menyakiti saya. Masya Allah, masa sih ada yang membela garda paling depan gitu kan? Masya Allah. Di situ makin kerasa banget ukuahnya gitu lah, dibanding mulai mendapatkan perlindungan, mulai mendapatkan naungan. Benar. Sesuatu yang sangat diharapkan selama ini. Benar. Dibanding di Ropris, kok gue diomel-omelin, bukannya ketika seorang itu mau ibaratnya mulai melenceng, bukannya ditarik baik-baik, dinaungin, ini malah dibentak-bentak, Pak. Sampai di keluarga anak itu kan benar-benar aktif lah di Kristen. Ada namanya kalau di Kristen saat teduh. Apa itu? Saat teduh itu dimana kita beribadah sama keluarga, baca Alkitab, nyanyi segala macam. Ya taklim di rumah lah, taklim di rumah ya. Nah, di situ ada kata-kata utus waktu itu kan, aku mengutusmu, engkau mengutusku. Udah Alkitab itu Allah mana lupa kan, udah nggak pernah baca. Baik. Loh, ini apa ya artinya? Ketika dalam bahasa Indonesia ada kata besar, otomatis menunjukkan sesuatu yang besar dong. Kan Tuhan itu besar. Kenapa Yesus itu besar? Kenapa E-nya besar juga? E-nya? Iya, engkau. Ada engkau-nya di Matius berapa gitu. Lah, kok gini? Berarti Yesus, kalau yang namanya utusan, berarti Yesus ada yang ngutus dong. Kan gitu ya. Logika anak-anak kecil lah ibaratnya. Logika paling sederhana sih. Iya.
Terus bertemu lagi di ayat kata-kata elo sabaktani, nama sabaktani. Kok Tuhan berdoa, meninggalku, kan gitu. Kok Tuhan ngeluh. Iya, gitu. Sampai nanya ke kakak sekolah minggu tuh pada saat itu masih remaja lah ibaratnya kan. Baik. Ya tapi jawabannya tidak memuaskan. Ketika kita bertanya ilmiah, coba sesuatu yang menggelitik, kemudian kita dikurung oleh yang dogmatis gitu. Nah, itu dia. Ya, gimana sih ketika kita ingin mencari suatu jawaban tapi malah dibentak, malah kita tidak masuk akal dan otomatis kan antum tambah antipati dong. Iya dong, makin jauh. Tambah resistensi ya. Ya, itu dia. Okay. Makanya ya udahlah. Dari situ mulai tumbuh apa gua masuk Islam aja ya. Udah mulai tumbuh tuh di situ tuh. Apalagi kemarin-kemarin itu waktu di Rohis itu ada yang masuk. Jadi masuknya antum ke Rohis itu kalau orang Islam udah Islam mungkin tidak terlalu apa ya mungkin gitu. Tapi bagi antum setiap kata yang masuk waktu di Rohis itu menancap ya kayaknya. Arah situ ya. Lagi. Nah, satu lagi nih kejadian yang di luar nalar lagi. Anda PLPK. Apa tuh? PKL. Pelatihan kerja lapang. Di Astra Indocarlo. Itu Anda di bagian engineering. Dan ternyata Indocarlo itu Islamnya kental. Satu karyawan yang dekat banget sama Ana. Karena kan tiap hari kan berhubungan sama beliau terus kan tanda tangan segala macem. Pas minggu kali 4 sebulan itu kan ada PKL 3 bulan. Bro, taklim yuk. Taklim gitu. Ikut taklim. Belum Islam. Taklim gitu. Taklim yuk. Lah, dalam hati ini orang bercanda atau gimana ya? Masa muka begini diajakin taklim? Ana tahu dia nggak bercanda setelah keluar selesai PKL. Dia WA SMS aneh. Kok antum nggak bilang kalau antum Kristen? Marah-marah antum ngebohongin Ana ya? Itu benar-benar. Jadi gini ya, dia juga mungkin nggak salah karena antum itu dari auranya, dari sikap itu sudah semerbaknya Muslim gitu. Setelah yang Anda tadi bilang udah mulai, kayaknya gue masuk Islam nih. Di situ mulai belajar individual pribadi sendiri lah. Cari referensi-referensi, buku-buku dan lain-lain. Terutama kan, Anda tahu bahwa di Islam itu wajib bisa baca Quran. Baik. Anda nyolong buku Iqra di masjid 1. Baik. Kelas? Kelas 3 pada saat SMA? SMK, oke. Iya. Anda belajar, ambil buka YouTube, cara bacanya aja. Makanya alhamdulillah ketika otodidak tuh sendiri tuh di YouTube. Makanya alhamdulillah ketika Anda masuk Islam, ya nggak bego-bego amat lah, ya. Untuk baca Quran sudah jadi bisa, sudah tinggal melancarkan. Nah, dalam proses pembelajaran itu ternyata qadarullah buku Iqra yang Ana simpan di tas itu ketahuan sama ayah. Anak waktu lagi pergi tuh, pulang-pulang udah di ayah depan udah bawa golok. Udah bawa golok tuh, udah mau ngelempar malah. 2 kali Ana seperti itu, kedua kali juga sama. Akhirnya kedua kali mau dibacok juga tapi jaga agama ibu, Ana dikasih air dari pendeta. Oh iya baik. Ini mah diguna-guna nih sama orang Islam kata ibu. Dicuci otaknya dan lain-lain. Coba lu minum, kalau lu nggak diguna-guna, ya udah dong ngerasa nggak kenapa-napa. Minum. Baik. Yang kedua ketahuan apa tuh yang kedua? Sama, jatuh dari rak buku lagi. Iya, qadarallahu wa masya'a fa'ala. Kayak Allah itu sudah, ini dulu saatnya terang-terangan atau gimana gitu kan. Suatu ketika Ana kan kagak tahu yang namanya Maulid Center dulu ya. Ana sampai berpikiran apa gue mati aja ya. Mati di sini maksudnya kan di keluarga Ana kan agama campur aduk. Campur aduk sini ada kepercayaan Buddha juga kan, Buddha. Di mana itu ada konsep reinkarnasi. Sampai minum obat demi pengen mati biar reinkarnasi menjadi seorang Muslim. Saking pengennya jadi seorang Islam pada saat itu. Satu kaleng obat kongguan tau dat, Ana minumin. Obat apa? Apa aja Ana minumin sampai orang tua, lah obatku pada habis ya. Padahal Ana minumin. Anda teler berarti? Iya, Ana lemes tapi nggak mati-mati kemahadan. Ya Allah. Dan Ana masuk Islam di PT Huasing dulu di daerah Narogong. Daerah Narogong ya? Iya, Ana masuk berani masuk Islam karena bertemu salah satu itu halakoh.
tempat halakoh. Jadi ente masuk Islam setelah keluar dari SMA dan di saat bekerja? Iya, diajakin ketemu, ya diskusi lah kita. Diskusinya baru satu kata yang ana bener-bener tersentuh. Antum itu udah punya kunci, tinggal masuk rumahnya doang gitu lah. Masa Anda kan kerja kan ya, jadi ya kalau hari Minggu Anda itu pergi ngomongnya ada temen lah segala macem. Kalau pagi kan suka disiapin sarapan. Iya, cuma Anda bilang masih kenyang gitu. Masih kenyang langsung buru berangkat gitu. Ini kenyang mulu nih katanya ya gitu. Oke, jadi nyasatinnya kenyang. Iya. Pada antum belum makan, terus antum keluar aja. Jadi antum jarang sahur? Nggak pernah sahur tepatnya. Buka aja ya? Buka aja. Antum kumpulin buka, ntar buat sahur agak malam biar sampai sahur kali ya? Iya, begitu biasanya. Agak kenyang gitu ya? Akhirnya Ana coba ke beberapa pesantren. Mau ngapain tuh? Mau belajar? Oh iya, terus. Mau belajar. Baik. Terus? Sampai disangka mualaf palsu, diusir Ana. Oh, ada juga seperti itu ya? Banyak, Ted. Karena model antum kan modelnya rada ngotot nih. Iya. Sangkanya nih nyari duit nih. Nah, itu dia. Nyari duit, nyari sumbangan, nyari apa. Kan banyak begitu. Iya, kalau wah apaan nih orang nih gitu. Iya. Aneh yang namanya dikatain mualaf palsu di beberapa pesantren di Cibinong, Bogor itu udah makanan sehari-hari lah. Oh, Masya Allah. Sampai suatu ketika, karena udah saking pupusnya kan nyari pesantren ataupun nyari guru dan pulang dari Luwiliang kalau nggak salah. Nah, anak kan lewat Keradenan tuh. Nah, sebelah pas nyari motor, kodarullah ngeliat sekolah tinggi ilmu tarbiyah Sirajul Falah ini, Ted. Tiba-tiba pengen lihat dari situ. Terus? Waktu ya nekat aja ya kan, emang dasarnya kan pengen kuliah pada saat itu kan. Ya udah coba masuk. Seorang dosen lah nanya lah. Antum mau masuk kuliah katanya. Iya Ustaz, cuma saya mau mualaf. Antum berapa lama mualaf? Kan gitu tanya dulu. Ya, baru sekitaran 6 bulanan lah gitu kan, 6 bulan 7 bulan pada saat itu. Antum serius? Oh iya, dia kaget tuh. Iya, mualaf 6 bulan, mualaf 6 bulan mau kuliah Islam lagi. Iya. Ya kalau diterima mah serius aja gitu kan. Terus? Ya udah antum pikirin dulu aja. Setelah anak pulang, masuk ke rumah, terus anak geletakin brut gitu di sofa kan. Anak tidur. Pagi-pagi kan ibu duluan yang bangun sama bapak kan, ayah kan. Bikin dagangan. Pas anak bangun, ibu udah megang tas. Udah ngebuka brosur. Brosur sekolah tinggi ilmu tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Mati gua ketahuan nang gua Islam. Allahu Akbar. Qadarullah, pada saat nyamperin, emang udah bangun pura-pura. Ya gimana sih bikin si ibu teh. Iya, salting lah ibaratnya. Gimana sih? Oh, segini dong biaya kuliahnya. Ya udah situ aja sana katanya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngomong gitu? Ibu? Oh, terus? Serius mah? Di situ boleh? Iya, murah kok biayanya. Kan gitu kan. Pada nyindir. Enggak, pada nggak, ternyata dia nggak tahu kalau itu kuliah Islam kan. Allahu Akbar. Jadi dia cuma lihat ke situnya. Ini seperti ditutup gitu. Demi Allah Rasulullah di situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak umurnya udah, serius mah? Iya. Nah, ternyata bener dia nggak tahu. Pas anak selesai ospek, baru nanya, kampus lo apa kemarin? Aduh, apa ya? Pakuan. Oh, mulai sadar bahwa dia kayaknya ada yang kelewat. Ada yang kelewat gitu ya? Malah ke biaya, pakuan. Oh ya udah, kuliah lu yang bener ya, biaya mahal-mahal kan ya. Udah tuh. Dari situ kuliah akhirnya. Iya. Situ Ramadan yang susah. Ramadan susah ya. Karena kan ketika kampus Islam ketika Ramadan kan libur sebulan. Oh, lu kenapa nggak kuliah atau gimana ya? Iya. Tapi berarti pergi-pergi terus dong? Pergi-pergi terus, karena yang makanya yang lain pada enak-enakan tidur ataupun tilawah segala macam, teman-teman. Anak mana puyang, aduh gua harus ini kan harus kemana ya? Hari ini gua harus kemana ya? Besok harus kemana ya? Besok lagi harus kemana ya? Karena pengen bisa puasa gitu kan. Orang tua kalau sudah tahu, semuanya sudah tahu. Dibuka sama Allah? Dibuka sama Allah. Lagi sholat zuhur pada saat itu. Di rumah? Di rumah. Tuh? Yang lain kan lagi pada tidur tuh. Kalau nggak salah itu hari Sabtu, jadi kumpul semua. Pas lagi sholat, anak kira kan ibu lagi ngobrol sama tangga. Ternyata pas lagi sholat ngeberanin diri, ibu masuk. Anak kedorong kan dalam pintu kan.
Ya udah, diam 1000 kata. Nggak ada sejadah kebetulan. Oh, nggak pakai sejadah ya? Oke. Lagi sujud kebetulan pada saat itu. Ya udah diam 1000 kata nah. Ya udah mah ini aku yang sekarang. Gitu. Iya, nangis kalau ibu langsung. Iya. Ya udah, akhirnya disuruh kasarnya diusir kali ya. Kamu pergi aja gitu. Tapi ibu tetap dalam keadaan baik ngomongnya. Iya, masih nggak bentak-bentak lah ibaratnya. Kalau bapak mungkin? Karena kan mungkin kecurigaan selama ini juga terbukti. Mereka sudah terbukti kan. Baik, okay. Ya qadar Allah bukakan pada saat itu. Akhirnya ya udah. Ibu bilang ke bapak nggak setelah itu? Bilang. Ya maksudnya dicariin nggak ada di rumah kan. Karena bapak itu aku tuh nggak boleh main. Dari itu nggak boleh main, jadi harus di rumah belajar. Oh, setelah ketahuan itu sholat? Enggak, dulu. Oh, dulu. Setelah ketahuan itu, kemudian ayahmu dipanggil? Iya, ibu ngomong ke ayah kebetulan nanyain, mana Ansen kan gitu. Di sidang waktu itu? Enggak, udah pergi duluan, ada telepon. Sama siapa? Sama bapak, sama ayah. Suruh pergi gitu? Suruh balik lagi. Nggak tahu mau diapain, cuma kata ibu jangan balik lagi. Abis dong bapak lu gitu. Oh, jadi ibunya nyuruh kamu pergi? Ya udah. Sampai sekarang gitu? Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Masya Allah. Untuk yang muslim pastinya yang pertama lah ya. Hormatin aja lah orang tuamu. Jaga terus lah selama kau masih bersamanya. Walaupun sampai terpisah akidah seperti itu ya. Karena di luar sana, mualaf sana banyak yang pengen jadi seperti antum, pengen punya keluarga utuh, pengen bisa buka puasa bersama bareng, lebaran bareng. Nggak seperti kami yang terusir ya. Yang pengen ngerasain gimana sih punya orang tua muslim, bagaimana sih punya keluarga muslim, kan seperti itu. Dan untuk mualaf jangan pernah mau predikat mualaf itu terus melekat, terus belajar. Karena mualaf itu sendiri predikat sedikit waktunya, jenjangnya sedikit banget. Benar. Dan bersyukur untuk mualaf sekarang banyak mualaf center, banyak kader, wadah-wadah segala macam, nggak seperti anak dulu yang harus merasakan seperti diusir pondok pesantren, dikatain mualaf palsu, segala macam dituduh dan lain-lain. Pokoknya manfaatkan karena kehidupan antum sekarang lebih beruntung dibanding anak sekarang. Insya Allah Allah akan mengarahkan ketika kamu orang yang terpilih, karena dalam suatu ayat dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah kan, walakin Allahu yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah yang tahu kepilih nih, maka siapa sih yang bakal kepilih jadi seorang Islam. Makanya yang Islam yang dapatkan hidayah sekarang seorang mualaf beruntung, bahagialah semata-mata karena Allah. Ayat tersebut dikatakan man ahbabta, Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah petunjuk pada orang-orang yang dia cintai. Makanya beruntunglah orang-orang yang mualaf sekarang, jangan sedikit-dikit nggak direspon sama murabbinya, pengen murtad lah, inilah nggak dapetin murtad lah segala macam, ngajapnya pada murtad sekarang. Oh gitu? Iya. Ya mualaf tuh? Ya mualaf. Oh. Makanya jangan jadi mualaf yang cengeng lah ibaratnya. Oh, jadi terutama tentu ini batu batanya harus tersusun benar ya. Iya. Sehingga dia masuk berpindah itu dengan segera konsekuensinya dia tahu, kemudian keyakinan ini dia pegang benar. Benar. Ada satu mualaf center yang salah satu santrinya mualaf juga hanya tidak direspon oleh ustadznya, Tat. Murtad lagi. Murtad lagi. Saking cengengnya seorang mualaf yang sekarang. Makanya anak pribadi sedih gitu kok, hanya seperti doa itu aja kok sampai murtad gitu kan ya. Padahal dia udah megang kunci, udah masuk yang benar-benar enak, kok lu malah keluar lagi kasarnya gitu Tad. Baik. Oke, sahabat muslim, luar biasa pertemuan kita dengan Stefanus Hazan alias siapa tadi? Muhammad Hamzah Ilham. Muhammad Hamzah Ilham, pemberian dari Ustadz Arifin Ilham. Oke, kita doakan dia terus mendapatkan cita-citanya dan menjadi salah satu pionir di dalam dakwah Islam. Amin. Dan semoga keluarganya mendapatkan hidayah, ayah ibunya dan keluarganya dan kerabatnya, dan juga kita berharap hidayah yang ditambahkan kepada kita semua. Amin. Hingga kita bisa menjemput husnul khotimah. Terima kasih banyak Stefanus Hazan. Terima kasih atas kesininya, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.